Gua masih berada di Provinsi Lampung dan tepat di belakang gue di sini ada sebuah pemukiman yang mana ada total 50 rumah menjadi terbengkalai karena ada seorang pemuda yang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri dan arwahnya menghantui setiap orang yang tinggal di sini. Pade tahu letak gantung dirinya di sebelah mana? Oh, di sini gantung dirinya. Yo, what's up bro, balik lagi barengan gue Irfan Jayani. Dan sekarang tanggal 19 April 2025 dan gue masih berada di Provinsi Lampung. Dan tepat di belakang gue di sini ada sebuah pemukiman yang mana ada total 50 rumah menjadi terbengkalai karena ada seorang pemuda yang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri dan arwahnya menghantui setiap orang yang tinggal di sini. Uniknya, hanya satu rumah yang tidak diganggu oleh arwah gentayangan tersebut, dan orangnya sampai saat ini masih tinggal di sini, teman-teman. Ya, gue penasaran, jadi gue bakal minta temenin sama salah satu warga yang masih tinggal di sini untuk melihat ke rumah si pemuda tersebut. Oke teman-teman, ini kita sekarang ditemenin sama Pak D menuju ke rumah yang bekas gantung diri, Pak D. Siapa namanya Pak D kalau boleh tahu yang gantung diri? Bayu. Bayu. Pak D tapi kenal sama orangnya? Kenal. Gimana tuh waktu semasa hidup, baik orangnya ya? Baik sih, karena biasa lah gitu. Tapi Pak D nggak tahu kenapa dia gantung diri? Tidak tahu. Tahu-tahu gantung diri aja. Gitu. Jadi ini kita coba mau lihat dulu kondisinya seperti apa. Tapi yang di sini nih yang tinggal berapa orang, Pak De? Tinggal 3. Tinggal 3 orang ya? Iya, saya ini sama itu. Tuh yang ada apa? Yang ada motor. Motor ini sebelah sana kan. Berarti tinggal 3 orang ya yang tinggal ya? 3 orang. Tapi emang enak ya, Pak De tinggal di sini ya? Ya, alhamdulillah lah. Adem segala macem. Yang mana rumahnya Pak De? Rumahnya Mas Bayu. Yang itu, yang buka pintu itu. Yang kebuka pintu itu. Nah, ini rumahnya Mas Bayu. Tadinya Mas Bayu itu tinggalnya sama siapa, Pak De? Oh, istrinya. Oh, sama istrinya ya? Punya anak 1. Oh, itu banyak juga tuh rumah-rumah terbengkalai ya, Pak De? Iya. Udah pada hancur. Oh iya tuh teman-teman bisa lihat ya tuh. Banyak banget ternyata rumah-rumah yang terbengkalai di sini. Masya Allah. Sayang banget sebenarnya. Yang mana Pak De? Yang nomor 107? Oh, 108 ya. Pak De tahu letak gantung dirinya di sebelah mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di sini gantung dirinya. Astagfirullahaladzim. Umur berapa itu si Mas Bayu? Kita kalau nggak 25, 30 gitulah. Oh, 30. Pas meninggalnya? Iya. Tahun berapa kejadian, Pak De? Tahun berapa ya? 2000. Berarti di sini nih bekas gantung dirinya, teman-teman. Ketahuannya langsung atau berapa hari baru ketahuan? Enggak langsung. Langsung ketahuan ya? Langsung yang ngejerit minta tolong sama tetangga. Datang, Pak RT juga datang. Berarti rame waktu itu di sini ya? Lumayan lah. Setahun ada, Pak De? Kejadian? Udah lebih. Udah lebih ya? Iya. Nah, ini nih bekas. Jadi gantung di sini pakai tali mungkin. Jadi kondisinya seperti ini rumahnya. Tuh.
Karena menjelang maghrib kali ini ya. Tuh. Kamar mandinya lumayan gede juga ya, lumayan luas. Oke, kita keluar lagi teman-teman. Kalau ke sana lewat sini bisa Pak deh. Bisa. Tapi kayak gitu. udah banyak alang-alang ya. Iya. Ngeri ada ular ya. Iya. Itu aja Bang, kalau sini bukan takut apa-apa. Ular. Iya. Pernah lihat Pak deh ada ular? Kalau lihat di ular alam ya. Heeh. Kalau ular alam sering. Hmm. Ini Bang. Kobra dong berarti kalau Iya. kayak gitu. Iya. Iya. Bakal lari. Wah, gede nggak tuh Pak deh? Ya, bisa begini Bang. Oh, Warnanya silver. tapi enak teman-teman tinggal di sini tuh kayak adem tuh, anginnya sepoi-sepoi. Tuh, siang juga adem Pak deh ya. Adem. Cuman tadi agak panas. Karena ngelekep ya kali. Iya. Nah, ini rumah-rumahnya seperti ini semua teman-teman. Ini nama desanya apa Pak deh? Kalau desanya Kebagusan. Desa Kebagusan. Kalau nama daerahnya? Daerahnya Waibrulu 2. Waibrulu. Brulu. Iya. Waibrulu 2. Lampung apa nih Pak deh? Pesawaran. Lampung Pesawaran ya. Masya Allah, ini keren banget. Serius. Di situ ada warna emas tuh, matahari sudah mulai terbenam. Dan anginnya sepoi-sepoi itu enak, kena pohon. Kalau ini apa nih Pak deh? Mana? Ini dulunya tempat genset. Oh, dulunya tempat genset. Sama sebelahnya itu WC. Oh, oke. Luar biasa. Ini kalau boleh tahu pada pindah kenapa Pak deh? Nah, satu lampu nggak ada. Oh, karena nggak ada. Berarti Pak deh juga nggak pakai listrik dong? Nggak pakai lampu sensit. Petromax gitu ya? Bukan, pakai minyak kelapa loh. Oh, boleh lihat nggak Pak deh? Banyak. Lampunya kayak gimana, penasaran saya. Ini kita mau lihat lampu Pak D nih. Seperti apa? Oh, udah. Udah dihidupin. Masuk ya Pak D. Silakan. Assalamualaikum. Nih. Oh, pakai lampu kayak begini. Buat sendiri. Oh iya, ini kayak lilin gitu ya, tapi pakai minyak Minyak kelapa. Berarti kalau malam gelap gulita dong. Gelap. Memang tidak ada listrik Pak D ya? Nggak ada. Oh. Gue rencana pengen beli apa? Pakai itu matahari itu. Heeh. Cuman duitnya belum. Berapa itu buat pasang matahari gitu? Katanya sih kalau nggak 1,5 juta, kalau nggak 2 juta. Kalau nggak 1,5 juta, 2 juta. Nah, Oke. duitnya namanya Ya, mudah-mudahan ada rezekinya Pak De. Amin. Bisa kebeli listrik ya kan. Tenaga surya berarti itu ya. tenaga surya. Pak De, kita lihat ke sebelah dulu ya. Ayo, siapa? Kalau ini ada orang ya? Nggak ada, kosong. Cuma digembok ya? Digembok Nggak bisa masuk ya. karena Kalau yang itu bisa tuh ya masuk ya. Saya izin ke situ ya. Izin Pak De ya. oh iya, silakan. Nah, jadi kebun-kebunnya seperti ini teman-teman. Wah, ini ada suara dong, ada suara. Ada orang pada di sini? Nggak ada. Tapi kayak ngedenger ada suara di dalam. Suara apaan ya? Oh, ayam, kaget gua. Suara ayam. Iya, suara ayam kayaknya. Tuh banyak ayam. Assalamualaikum. Nah, banyak ternyata ayam-ayam. Dan udah jebol juga. Teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, kita coba masuk deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bau ayam memang. Tuh banyak ayam jago di sini. Ini ada betina, gue takutnya dikejar karena biasanya ayam betina tuh kalau anak-anaknya diganggu ngejer. Jadi keluar aja deh, nggak usah diganggu, ngeri. Nah itu istrinya Pak D tuh teman-teman. Itu istrinya Pak D. Jadi Pak D sama istrinya di sini. Ya seru lah. Jadi memang hidup tuh sebenarnya tergantung kita. Yang bikin susah tuh sebenarnya adalah gaya hidup. Ya Pak D ya. Yang bikin kita susah tuh gaya hidup sebenarnya. Karena kalau hidup tuh sebenarnya tinggal makan aja yang penting. Kadang gaya hidup yang berlebihan, harus punya mobil, harus punya motor Pak D ya. Iya, rumah mewah. Rumah mewah. Lihat tetangga beli kulkas ikut-ikutan. Iya, kalau makan kan sebenarnya tinggal nanem tuh. Kayak situ tuh ada pohon apa tuh?
Singkong bukan tuh Pak De? Singkong. Nah, tinggal nanam singkong. Kalau beras biasanya beli apa nanam juga Pak De? Beli kalau beras. Kalau ayam sama miara, Iya. lapar tinggal potong Pak De ya. Kalau bisa jangan dulu, masih sedikit. Jangan dulu ya. Sekalian diternak Pak De ya. Nah, kalau ini istrinya Pak siapa tadi? Pak Udin. Pak Udin. Nah, Bu, Ibu tapi kenal sama Mas siapa tadi yang bunuh diri tuh, yang gantung diri? Oh, Bayu. Bayu. Pernah ketemu sama orangnya? Ya, ibu udah di sini. Oh, udah di sini. Ibu sama dia ya duluan ibu lah di sini. Oh, Ibu kenal sama sosok seperti apa Bu yang Ibu kenal orangnya? Ya orangnya baik banget sih. Baik banget. Banyak omong lagi. Tapi Ibu tahu tuh pas kejadian. Pas kejadian dia tahu. Pas ke situ itu istrinya kan tolong suami itu udah nggak ada napas. Jadi ibu kan kaget. Dia juga ke sini. Itu katanya ada apa itu di belakang gitu kan. Katanya udah ibu ke sana, dia udah ayun-ayun itu ya orang-orang pada lari semua, ibu juga takut. Itu ketahuannya langsung atau berapa hari Bu? Itu langsung jam 12 malam Jumat. Jam 12 malam Jumat. Iya, si istrinya bangun katanya. Si istrinya itu cerita. Ih, merinding saya. Merinding guys. Istrinya kok bilang mimpi suaminya mondar-mandir, ibu juga iya. Aduh maaf ya Bayu. Iya, maaf. Bener. Cuman ini kita buat Ini nggak ganggu kamu. Enggak. Tuh merinding guys. Karena ada orang bertanya ya kata dia. Iya, ini karena untuk pembelajaran juga ya Bu ya, supaya di luar sana tidak ada lagi orang-orang yang gantung diri. Benar. Itu karena rugi sebenarnya gantung diri. Sumpah guys, merinding kenceng banget tuh. Merinding. Posisinya malam Jumat Kliwon itu. Posisinya. Maghrib, Allahu Akbar, kan dulu sini rame bener 45 bedeng keisi. Di musala ini kan Allahu Akbar itu lagi ajan, ya berantem lah sama istri. Bersama istrinya. Cocok-cocoet gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, udah berantem itu kan dia itu mau beli apa sih kado karena dia diundang ulang tahun anaknya gitu kan di luar kampung. Dia lewat sini, jadi kita orang pada di sini kan ramai. Ibu kan dulu di sini jual pulsa kan warung juga. Iya, sempat buka warung. Nah terus lewatlah dia berdua boncengan lah, itu udah bayan Tadi berantem cowet gitu ya. Nah udah pulang terus kondangan, nggak taunya kok giliran tengah malam jam 12 malam jerit-jerit istrinya, dikirain kita orang berantem lagi. Nggak taunya tolong-tolong suamiku nggak ada napas. Ya ibu gemeter lah. Iya pasti. Takut. Iya terus Bu RT kesini, tolong kamu temenin istrinya Bayu itu udah diturunin sih sama Pak RT sama Pak Sapam PTP sini kan. Kondisinya udah terbujur kaku ya Bu. Ya ibu nggak berani lah, takut juga. Bener. Nggak ada yang keluar, ibu juga di dalam aja. Terus ini kalau boleh tahu Bu, orang-orang pada pindah tuh karena itu? Takut. Karena takut kejadian itu. Katanya ada yang dia datang lah. Kalau pernah? Katanya, tapi kalau ibu kan nggak pernah. Ibu belum pernah, tapi katanya pernah. Katanya datang kan dia nyadap kan. Katanya mau pinjam pisau cadap atau dia asahannya itu. Ih, merinding dong, serius nih merinding. Kadang di kebon ada katanya. Di kebon seberang tuh ya, kebon karet itu ya. Temannya nyadap gitu. Guys, ini merinding akhirnya, banget. Ya orang-orang sini satu mungkin ngalamin kali ya Bu ya. Ya mungkin kalau ibu sih alhamdulillah lah nggak pernah, tapi jangan ibu jangan sampai iya nggak berani ibu, takut juga gitu kan. Kamu jangan nampak, jangan sampai jangan ganggu lah. Ya ibu juga nggak ganggu dia tapi serem juga ya, setiap orang yang tinggal di sini bisa didatengin. Minjem, mungkin teman dekat kali ya yang disamperin. Soalnya kan sini penyadap semua. Penyadap tuh apa ya Bu kalau boleh tahu? Penyadap itu ini deres. Oh, getah karet. Gores getah karet gitu. Iya, teman dia semua deres. Oh. Teman dia. Jadi yang didatangin itu ya teman-temannya. Akhirnya teman-temannya pada takut. Akhirnya pada pindah. Karena yang nggak mungkin yang udah mati bangun iya. Ya, mungkin ceritanya. Sosok. Mungkin itu cuman halusinasi dia mungkin. Karena teman deket kan. Iya benar sih, benar. Iya. Cuman ya yang tinggal di samping rumah ibu aja katanya didatengin. Oh, ini sempet. Dia pindah langsung. Padahal deket ya ke sebelah Bu, Mas Bayu. Sama ibu. Katanya dia datang lewat tembok sini. Walaupun lewat tembok sini juga kaca. Astagfirullah.
Dia cerita sama ibu, ya ibu mah diem aja. Ya karena kita juga nggak ganggu sih Bu ya. Heeh. Makanya apa ibu pun juga walaupun si sosok almarhum datang ke sini nggak mampir ke sebelah ya Bu. Enggak, Padahal enggak. sudah sebelahan kan. Iya. Tapi alhamdulillah lah nggak diganggu ya Bu ya. Ya, alhamdulillah enggak pernah. Ini berarti udah berapa tahun Ibu tinggal di sini? Udah 16 tahun. 16 tahun. 17 tahun inilah. Kalau mulai kosongnya dari Mulai kosong ini kayaknya udah 5 tahun, 6 tahun lah. udah 6 tahunan. Kosong, kosong bedengan ini orang pada pergi semua. Iya, iya. Udah lama. Tadi yang kata Ibu rumahnya ada hantu di mana? Yang Genderuwo. Iya. Ini yang samping. Yang ini Bukan. Satunya ini lagi? Yang tadi sampai saya masuk. Sampingnya. Sebelahnya. Sebelahnya. Oh, saya penasaran. Masuk ya Bu, saya ke situ ya. Oke, silakan. Ya, bentar ya Bu ya, coba Tapi ya. Ibu nggak mau ya? Iya, Ibu tunggu sini aja ya. Iya, Saya ini tip tas aja tuh. Coba saya masuk Ya dulu. udah, masuk aja. Iya. Di badan juga kerasa nanti. Iya, iya, siap. Coba masuk ya. Sekarang jam berapa nih teman-teman bisa lihat? 17.47. Bentar lagi tuh udah azan maghrib. Iya, gue harus cepet-cepet sih sebelum azan maghrib karena pamali maghrib di rumah kosong. Bukannya apa, karena kalau maghrib ada suara azan maghrib tuh setan-setan pada lari. Nah takutnya pas lari nyenggol gitu kalau ada setan. Tapi bener merinding sih tuh. Padahal baru di depan doang. Coba kita masuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gelap banget cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada orang? Assalamualaikum. Di sini juga ada botol minuman banyak banget. Gue malah takutnya ada orang jahat. Coba gue cek dulu ke sebelah. Oh, ternyata Pak Ade. Kaget. Ternyata Pak Ade sama si Romi. Ternyata ada orang. Memang ada orang. Kaget gue. Kirain suara siapa ya. Oke, kita masuk lagi, teman-teman. Jadi di sini banyak banget botol minuman. Ada anggur ginseng sempurna. Aduh, ini minuman apa? Kalau ini tahu nih, M150. Ini bukan minuman keras. Kalau M150 tuh menambah stamina. Tadi emang ada suara orang, ternyata si Pade. Ini bagian belakangnya nih. Wow, ini serem banget. Ini serem banget. Ini dapur nih teman-teman ya. Ini bagian dapur tentunya. Dan ada satu kamar lagi. Oh, ini langsung keluar. Jadi nggak usah. Oke lah. Kita keluar lagi. Oh, ini kamar teman-teman. Tuh. Kamar tidur. Sini juga ada kamar tidur. Iya, ini dipakai jadi tempat yang bermaksiat. Mungkin si ibu tersebut ngelihat sosok genderuwo, ya mungkin karena orang kali ya, orang lagi pada minum, jadi nakut-nakutin supaya nggak disamperin. Oke, kita keluar lagi. Iya teman-teman, jadi ini memang banyak banget rumahnya. Kurang lebih ada 50 rumah yang terbengkalai seperti ini. Jadi gue nggak perlu masuk ke rumah satu persatu karena bakal melelahkan. Jadi cukup beberapa rumah aja yang gue masuk. Justru gue malah penasaran sama ibu dan si bapak tadi tuh, suami istri atau sepasang suami istri yang tinggal di rumah tersebut tanpa penerangan sama sekali. Penerangan listrik maksudnya. Kalau penerangan dari minyak kelapa mereka pakai. Nah di belakang situ tuh ada
rumah yang sudah hancur, tapi gue nggak perlu kesana lah ya, karena jalannya juga agak susah. Jadi nggak perlu, cukup ngeliatin kalian dari sini aja. Tapi kalau lurus terus tuh kemana ya? Kita lihat coba. Ada jalan lagi di situ. Cuman itu kemana? Kayak ada bangunan tapi di situ tuh, biru-biru tuh. Cuman ya udahlah. Bentar lagi juga maghrib. Jadi kayaknya kita balik lagi ke rumah si bapak. Nah itu ibunya tuh sama si bapak yang tinggal di kampung mati ini. Gue penasaran kondisi malam hari mereka, kehidupannya seperti apa. Jadi mungkin selesai maghrib gue bakal tunjukin juga ke teman-teman kehidupan sepasang suami istri yang tinggal di tengah-tengah kebun karet yang berhektar-hektar ini, gue yakin luasnya. Dan mereka hanya tinggal berdua di rumah yang kiri kanannya adalah rumah kosong. Bahkan bisa dibilang ini adalah kampung kosong, kampung mati. Karena 50 rumah kosong semua, teman-teman. Ini pertama kali ibu pindah sini. Pertamanya si rumah ini. Itu juga malam Jumat ibu pindah. Malam Jumat pindahnya. Ibu di sini ini ketemu kaki doang, nggak ada kepala. Kaki doang, gak ada kepala. Kaki dua. Di mana ibu? Di rumah ini. Di rumah ini. Astagfirullahaladzim. Iya, tapi ya alhamdulillah nggak ganggu sih. Nggak ganggu, cuman itu sekali-sekalinya doang tuh. Doang yang ngelihat. Bapak enggak. Enggak. Sering atau cuman sekali itu aja? Sekali itu aja ya. Pertama nih si rumah ini. Setelah itu udah nggak ada lagi ya. Nggak ada Alhamdulillah ya. Karena juga tadi kata si bapak, ibu mah sering yasinan juga ya. Iya, yasinan terus. Iya, alhamdulillah. Jadi ini kondisi dapurnya. Ya ibu kaget sih, astagfirullahaladzim. Kok ada kaki doang? Ibu sampai duduk di kamar. Kok kaki doang tapi kok nggak ada kepala? Dua kakinya. Kakinya dua sepasang ya? Sepasang. Oh, berdirinya di kamar itu tuh. Di kamar ini. Ini ya. Nah. Oh. Di sini berdirinya nih. Di sini. Oh, di sini berdirinya. Iya. Kaki doang. Aduh. Kaki doang. Nggak ada kepala. Di situ itu berdirinya. Iya, iya. Nah, ibu juga ada bacaan Quran. Jadi ini TV nggak kepake nih bu ya? Iya. Karena nggak ada aliran listriknya. Nggak ada listrik. Jadi kurang lebih seperti ini kondisinya dapur dari ibu dan si bapak masak mie kita. Kenapa belum pada makan? Kalau ini apa nih bu? Mana? Ini. Oh ini kamar mandinya. Ini kamar mandinya. Oh kamar mandi. Oh kamar mandinya langsung keluar ya? Abal-abal. Namanya kayak di tengah kebun lah. Buang air juga di sini ya bu? Di situ. Kalau buang air besar di mana bu? Oh di paret, di kali. Oh di kali kalau buang air besar. Iya. Oh berarti ini cuma mandi sama buang air kecil aja ya? Ada WC soalnya. Oh gitu. Buang air besar. Cuman untungnya nggak ada tetangga ya. Enggak. Jadi nggak bisa diintip. Iya makanya. Karena terbuka banget ini. Terbuka benar. Karena nggak ada tetangga jadi mandi enak. Kalau ada tetangga mandi repot bu. Iya. Ini masa. Ginilah makanya. Iya sederhana ya bu ya. Iya. Karena yang penting kan hidup adalah makan, Yang penting ibadah. aja dia. Iya yang penting bisa makan, Iya. bisa lancar ibadah, Iya, benar. sehat. Yang penting kan Iya. itu. Kadang kan yang bikin kita puyeng tuh adalah gaya hidup kita sendiri. Benar. Ngelihat orang punya apa, kesel. Iya. Ngelihat orang sukses sedikit, kesel. Iya. Nah, itulah yang bikin kita jadi Kalau punya kesini penyakit. Ya ini kalau malam tapi nggak ada orang lewat. Heeh. Ya gelap gulita kayak gini ini lah. Cuman enak sih jadi sunyi ya bu ya. Enak nggak enak? Enak gak enak ya. Iya enak nggak enak lah. Kalau- Kadang kita kepengen istilahnya mau
nggak ada kendaraan lagi bingung. Bingung, Kita benar. pengen ngobrol paling cuma sama suami doang. Betul. Tapi lebih tenang aja sih Bu ya. Ya iya. Nggak ada gosip-gosip. Nggak sama sekali. Nggak ada gosip mak ini mak itu. Nggak ada. Iya. Biasanya kan kalau sore-sore tuh ada aja gosip terbaru ya. Oh, iya. Gibah-gibah tetangga. Masya Allah, luar biasa. Oke Bu, dilanjut saya ke depan lagi. Iya. Takut ganggu masak mie-nya. Iya. Lo buang air besar di mana, Bah? Lewat mana nih? Berarti jam berapapun ya, Bah? Jam berapapun kalau kebelet buang air besarnya pasti lewat sini. Waduh, ini gerimis lagi. Jauh, Bah. Deket apa namanya, paret ya? Iya. Susukan. Oh, ini apa kayak got gitu kali ya? Iya, jalan gitu. Oh. Wow, jalannya. Becek karena habis hujan tadi ya, Bah? Wah, dari kemarin. Dari kemarin? Kemarin sore, hujan sampai tadi sore. Oh. Wow. Berarti mau buang air besar aja perjuangan ya, Bah ya? Luar biasa. Tuh, teman-teman bisa lihat. Hidup adalah perjuangan ya, Bah. Bukan cuma bertahan hidup, tapi untuk buang air besar pun Abah harus penuh perjuangan. Dan ini bener-bener licin jalan ya. Habis hujan begini. Tuh. Ini bener-bener gak ada orang lagi ya, Bah? Cuma bertiga aja ya, Bah? Di sini juga masih ada rumah tapi udah. Oh iya ya. Oh berarti kalau mau buang air besar tinggal di sini aja nih. Tinggal pilih mau yang mana ya. Berarti kalau Abah mau buang air besar di paret ini nih ya. Oh ini nih teman-teman nih tuh. Biasanya duduknya di mana di sini? Jongkoknya? Oh, tuh teman-teman bisa lihat ya. Tuh, kelihatan gak nih? Tuh. Jadi memang menyatu dengan alam lah pokoknya. Tapi nggak ngeri takut ada ular atau apa, Bah? Ya enggak lah, kita bawa pukulan apa. Bawa pukulan ya. Dan ini bener-bener gelap. Dan kebetulan memang tadi pas di rumah Abah gua tuh mules. Cuman kayaknya nanti di hotel aja deh ya, karena ini gelap banget. Si Abah ngapain tuh? Ya wes, Bah, yuk. Nanti aja dah. Oke. Ini pengen lihat perjuangan aja. Ah? Pengen lihat perjuangan. Iya. Mantap, luar biasa Abah nih. Berarti anak juga kesini semua, Bah ya? Enggak. Kalau enggak yang tadi tuh Iya, kalau itu satu itu. buang air. Perjuangan. Hidup adalah perjuangan, cuy.